Perjalanan malam ini kita mulai dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir, Jakarta. Dan kita akan mencoba salah satu kereta yang baru saja dirilis di medsos PT KAI dan juga KAI Wisata. Kereta ini itu juga unik karena hanya ada pada masa liburan Natal dan Tahun Baru tahun ini saja, yaitu dari tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Nama kereta ini adalah Java Priority. Kenapa kereta ini sangat spesial? Karena kereta ini membawa kereta api wisata mewah andalan PT KAI dan full rangkaiannya itu semuanya kereta wisata PT KAI dari depan sampai belakang. Untuk kelas dari kereta ini ada dua ya, jadi ada yang namanya Priority dan juga Imperial. Untuk harganya sendiri, dari stasiun Tugu Yogyakarta hingga stasiun Gambir Jakarta, itu kebetulan saya dapat harga promonya. Untuk kelas Priority itu didapatkan di harga 1 juta kurang 1.000 rupiah atau 999.000. Dan untuk kelas Imperial itu harganya 1,2 juta kurang 1.000. Untuk perbedaan dari dua kelas tersebut nanti kita jelaskan ya dalam video ini. Dan yang bikin spesial dari kereta ini adalah kereta makannya yang sangat berbeda dengan kereta reguler pada umumnya. Karena seperti yang sudah saya sebutkan, kereta makan untuk rangkaian Java Priority sudah jelas, yaitu menggunakan kereta makan wisata. Untuk kereta makan wisatanya itu namanya Retro. Dan karena ini merupakan kereta wisata, yang saya salut adalah adanya program dining on train dengan menu yang sangat berbeda dengan kereta reguler pada umumnya. Nanti kita coba ya untuk fasilitas dining on train itu seperti apa, dan menu yang ditawarkan itu seperti apa. Jadi selain itu ada ruang tunggu VIP, lalu ada makan gratis, minuman gratis, kue kering, lalu ada pramugara-pramugari yang standby di tiap gerbong, lalu ada handuk panas saat mau turun kereta, ada free wifi dan juga toilet eksklusif. Nanti kita lihat di dalamnya seperti apa, apakah sesuai dengan apa yang ditulis di website. Jadi untuk jadwal keberangkatan dari Jakarta ke Jogja, yaitu dari Jakartanya itu di siang hari jam 12.45, dan keberangkatan sebaliknya dari Yogyakarta menuju Jakarta yaitu di malam hari pada pukul 23.40. Dan kebetulan saya ingin coba kereta api Java Priority-nya di malam harinya, yaitu yang dari Yogyakarta menuju ke stasiun Jakarta Gambir. Jadi kita pengen coba gimana rasanya naik kereta api yang mungkin baru saja pertama kali ya PT KAI meluncurkan kereta seperti ini. Untuk keretanya tuh saya teringat dengan kereta wisata yang ada di Jepang atau di Eropa. Itu konsepnya kurang lebih ya hampir-hampir mirip lah ya seperti ini. Dan menurutku emang di Indonesia kayaknya belum ada deh kereta wisata yang benar-benar full rangkaiannya, full kereta wisata dengan jalan reguler yang rutenya lumayan jauh seperti kereta yang akan kita naiki kali ini. Ya, saat ini sekarang pukul 22.45, saatnya kita check-in untuk masuk ke dalam peron stasiun. Jadi saya pesannya lewat KAI Akses ya, jadi nggak perlu cetak tiket, langsung bisa masuk melalui scan QR code yang ada di aplikasi. Jalur 2 Sudah keluar. Ya, setelah proses check-in selesai, kita coba lihat suasana di stasiun Jogja pada malam hari yang cukup ramai ya, karena memang dalam masa liburan Natal dan Tahun Baru.
Jadi kereta api Java Priority-nya sudah tiba, saatnya kita masuk ke dalam peron. Dalam rangkaian kereta api Java Priority itu ada 8 kereta. Nah, kereta yang paling depan itu kereta kelas Priority, ada 5 kereta. Lalu di tengahnya ada kereta makan yang namanya Retro, dan juga di belakangnya itu 2 kereta Imperial. Jadi kelihatan dari luar saja itu kereta makan dari Java Priority itu kelihatan mewah banget pas kita ngintip, apalagi di dalamnya. Nanti kita coba experience di dalamnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam kereta Imperial. Seperti apa penampakannya? Nah, ini ya. Untuk interior dari Imperial 1. Dan saya duduk di kursi 4C. Untuk fasilitasnya di dalam disediakan rak bagasi untuk koper, kemudian ada wifi juga di dalam keretanya. Untuk konfigurasi dari kursi kelas Imperial yaitu 1-2. Total kursi dalam satu kereta Imperial itu jumlahnya 18 kursi. Dan untuk lorongnya saya lihat ini interiornya cukup mewah ya, karena diberi aksen kayu, lalu di bagian bawahnya dikasih karpet. Ini menambah kesan mewah. Kemudian di atas juga disediakan bagasi yang tertutup. Jadi di kursi kita itu ada stop kontak, dan untuk jarak antar kursi karena cuma 18 kursi di satu kereta itu cukup luas sekali ya, nggak perlu diragukan untuk jarak antar kursinya. Tak lupa juga di bagian sisi kita itu disediakan meja makan. Ya, untuk harga 1,2 juta kesan awal cukup baik ya. Nah, yang menarik dari kereta wisata ini adalah di bagian minibarnya, teman-teman. Jadi di bagian minibar itu disediakan berbagai macam cemilan, lalu ada teh, kopi, dan ini semuanya free loh. Keren ya? Nah, ini teman-teman yang menjadi pembeda antara kereta api Java Priority dengan kereta reguler lainnya, karena toiletnya sangat eksklusif dengan interior ala hotel. Di lantainya tuh lantainya dikasih keramik, lalu untuk fasilitas lengkap banget. Ya, di sini disediakan wastafel, lalu tadi ada pengering tangan, ada tisu, dan ada sabun. Nah, di pojok itu ada ornamen bunga, dan di situ ada colokan. Jadi kalau mau ngeringin rambut juga bisa, tapi nggak disediakan ya. Lalu ada tisu toilet, dan ada rak buat naro-naro barang gitu di bagian atas toiletnya.
kita lihat ini untuk airnya sangat lancar ya, dan toiletnya bersih dan juga luas, keren. Ya, ini kita coba review ya untuk kelas priority-nya. Untuk di kelas priority minibarnya hampir mirip ya. Untuk fasilitas sama persis dengan kelas imperial. Nah, ini yang menjadi pembeda antara kelas imperial dengan kelas priority. Jadi untuk konfigurasinya, untuk kelas priority itu 22 dan jumlah kursinya lebih banyak dibandingkan kelas imperial. Kalau imperial itu 18 kursi, sedangkan di kelas priority itu 30 kursi. Jadi yang dikorbankan itu di kelas priority nggak ada rak bagasi khusus untuk koper. Oh ya, di kereta ini nggak kayak kelas imperial, jadi di kursinya tuh nggak dikasih leg rest, tapi diganti sama footrest. Dan untuk jarak antar kursi ini ya ini mirip banget sama kereta eksekutif, jadi nggak ada yang spesial sih untuk kursinya. Ya, setelah kita mereview kereta imperial dan priority, kita coba cek kereta makan dari Java Priority. Jadi di depan pintu masuk kita ada disediakan keset khusus ya, ada tulisannya KA Wisata. Nah, ini dia interior dari kereta makan retro. Kelihatan mewah ya untuk sekelas kereta api di Indonesia. Ini merupakan salah satu kereta makan termewah yang pernah saya lihat. Untuk kursi dari kereta makan retro menggunakan sofa dengan bahan bludru yang sangat halus dan juga sangat empuk.
Untuk kereta makan ini juga disediakan toilet yang ada di bagian belakang. Yuk kita cek. Untuk model dari toilet hampir sama semua untuk tiap rangkaian, ya cuma ini beda ukuran ya, jadi lebih kecil dibandingkan yang ada di rangkaian untuk penumpang. Dan tiba-tiba aku pindah di Imperial 2. Jadi di belakang yang tadi aku duduki. Karena ternyata emang di tiketku tuh Imperial 2 ya, bukan di Imperial 1. Karena aku nggak ngecek tiketnya, cuma tahu nomor tempat duduknya aja. Untuk di gerbong belakang agak beda ya, karena lampunya agak sedikit lebih terang. Tapi jadi kesannya agak kurang mewah gitu ya, karena nggak ada yang lampu kuningnya itu. Tapi nggak apa-apa sih, asal fasilitasnya tetap oke. Berada di depan. Kedua sebelah kiri. Untuk makanan beratnya nanti mau disajikan sekarang atau nanti diimpas di jam sarapan? Jam sarapan aja. Untuk makanan dibuatkan minuman panas atau ada jus juga? Kita ada apple jus sama orange jus. Ada apa aja? Kalau untuk minuman panas ada teh sama kopi, cappuccino sama americano. Kalau jusnya, Jusnya ada apple jus sama orange jus. apple juice aja. Seperti itu sebentar.
Dan kita coba untuk Java Priority pada malam hari apakah dapat service dining on train-nya, dan ternyata kita bisa ya, masih dapat fasilitas dining on train-nya. Dan kita dikasih menu untuk service dining on train-nya. Menunya sedikit berbeda dengan kereta reguler pada umumnya. Untuk harga agak sedikit mahal ya dibandingkan menu yang ada di kereta reguler, tapi ini mungkin patut untuk dicoba untuk sebagai pengalaman. Dan kita mencoba, karena malam-malam ya mungkin enaknya makan yang hangat-hangat ya, kita coba di mushroom soup, dan minumnya kita pesan ice second berry orange pineapple. Untuk total harga sekitar 90.000 untuk mushroom soup. Kalau yang ice second berry orange pineapple itu sekitar 50. Ya cukup mahal sih menurut untuk di kantong saya. Tapi ya untuk experience dan untuk pengalaman bolehlah dicoba. Untuk rasa masih oke sih, walaupun agak mahal menurut saya. Ya, karena harganya udah mirip restoran kelas atas ya. Tapi untuk pengalaman sih ini merupakan pengalaman yang luar biasa ya, makan ala fine dining di kereta. Ya kalau bisa sih saya saran kalau kereta ini bisa dijalankan secara reguler. Ya bangun-bangun saya sudah sampai di Cikampek dan langsung ditawari handuk untuk cuci muka.
Jadi kita dikasih servis makan yang sempat ditawarin pada malam kemarin ya. Malam kemarin kan kita ditawarin makan. Tapi saya mintanya pas sarapan aja. Terus untuk kursi saat kondisi rebah pas saya tidur sebetulnya untuk ergonomis cukup oke. Cuma kayaknya agak sedikit keras ya kursinya. Stasiun Bekasi. Bagian dari Kesimpulan dari perjalanan dengan menggunakan Java Priority itu dengan harga 1 juta hingga 1.200.000 menurut saya sangat worth it sekali ya. Karena memang keretanya cukup nyaman karena menggunakan kereta wisata walaupun keretanya menggunakan rangkaian lama. Untuk fasilitas yang didapatkan oleh penumpang Java Priority itu sangat banyak sih dibandingkan kereta eksekutif pada umumnya. Karena kita dapat ruang tunggu VIP. Lalu untuk makan berat kita dapat free. Biasanya kalau kereta eksekutif biasa itu kita nggak dapat ya. Lalu kita dikasih snack walaupun cuma roti dan kue, itu menurut saya sangat oke. Karena eksekutif biasa, reguler, kereta reguler itu kita nggak dapat sama sekali fasilitas kayak gini. Kemudian kita bisa dapat minum gratis untuk segala jenis minuman, baik teh, kopi, tadi ada orange juice, dan itu kayaknya bisa nambah sih. Ya kemarin karena ngantuk dan juga kenyang, jadi nggak perlu nambah ya. Lalu tadi kita dikasih air mineral, terus pas mau turun kita dikasih kayak minuman kelapa ya. Dan itu dibandingkan kereta yang lainnya ini sih banyak banget yang kita dapatkan. Selain itu pas mau turun kita juga dikasih hot towel, walaupun nggak panas-panas banget sih, cuma cukup lah untuk nyegarin muka ya pas turun biar nggak terlalu kusem banget gitu. Selain itu kita dapat selimutnya 2 loh teman-teman. Dan untuk di tiap kereta itu ada pramugarinya, kalau butuh apa-apa kita bisa langsung minta tolong ke mereka. Dan juga untuk interior keretanya tuh sangat bagus ya karena ini kereta wisata jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Jadi untuk perbandingannya itu kereta Java Priority dengan kereta eksekutif reguler ya teman-teman. Jadi yang sudah saya sebutkan, kalau kereta ini dengan harga 1 juta itu recommended banget jika dibandingkan dengan kereta eksekutif yang lainnya seperti Taksaka, Argo Lawu atau Gajayana yang harganya sudah di angka 800-an, dimana kalau kita nambah 200.000 itu dapat fasilitas dan pelayanan yang sangat jauh dibandingkan kereta reguler pada umumnya.
Dan kalau dibandingkan dengan kereta luxurinya itu sangat jauh lebih murah, 500.000 dibandingkan dengan kereta Java Priority ini. Untuk harganya perbandingannya seperti ini ya teman-teman. Cuma minusnya di sini itu kalau dari pengalaman saya hanya di waktu tempuhnya aja sih teman-teman. Karena keretanya kan menggunakan rangkaian lama ya. Jadi untuk kecepatan hanya bisa dipacu maksimum 100 km per jam. Oleh karenanya kita sampai tuh hampir 7 jam baru sampai Jakarta. Dibandingkan dengan kereta yang baru, yang reguler itu bisa sampai 6 jam. Mungkin saran saya kalau bisa kereta ini dijalankan secara reguler. Dan untuk pemberhentian kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Kayak misalkan di Kebumen atau Gombong atau Bekasi itu makin perlambat waktu tempuh aja sih menurut saya. Tapi sisanya sih menurut saya ini pengalaman yang luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi kereta reguler. Dan sebetulnya saya pengen nyoba lagi sih untuk kedua kalinya. Tapi yang arah siang hari ya. Jadi oke gitu teman-teman. Jadi terima kasih untuk reviewnya kurang lebih seperti ini sih ya review ala kadarnya lah. Tapi mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang mau naik kereta api Java Priority karena kereta ini masih ada sampai tanggal 5 Januari 2024 ya. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Thank you.